Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Anunziata dengan NIM 21000299192 kelas IKMD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian surveillance pada mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada koordinasi jejaring kerja dan kemitraan dalam surveillance. Yang kedua, pelaporan surveillance. Yang ketiga, contoh-contoh jenis laporan atau form rutin. Yang keempat, evaluasi atau penilaian sistem surveillance. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan koordinasi. Jadi, koordinasi ini diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi ini dilakukan oleh surveillance kesehatan di instansi pemerintah dan pihak tertentu yang memiliki peran relevan dengan kegiatan surveillance. Yang kedua ada jejaring kerja, jadi suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Jejaring kerja ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon terhadap kejadian penyakit, faktor resiko, menurunkan angka kesakitan, kematian, dan juga kecacatan. Yang ketiga ada kemitraan. Jadi hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Jadi, untuk mengembangkan kemitraan pada surveillance secara konsep, terbagi 3 tahap. Yang pertama ada kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Yang kedua, kemitraan lintas sektor di institusi pemerintah. Yang ketiga, membangun kemitraan yang lebih luas lintas program dan lintas sektor. Kemudian di sini ada fungsi koordinasi jejaring kerja dan kemitraan dalam surveillance. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan. Yang kedua, kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon. Yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah. Yang keempat, ada peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, ada pengelolaan sumber pendanaan. Kemudian ada pelaporan surveillance. Jadi, pelaporan ini merupakan cara komunikasi petugas kesehatan yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun lintas tentang hasil suatu kegiatan atau investasi yang telah dilakukan. Kemudian, waktu pelaporan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada harian, mingguan, dan juga bulanan. Kemudian penyediaan sumber data ini dilakukan pada rumah sakit, puskesmas, laboratorium, unit penelitian, unit program sektor, statistik, dan lain-lainnya. Di sini juga ada contoh jenis laporan surveillance. Contoh jenis laporan surveillance ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada harian. Harian ini menggunakan data KDRS atau kewaspadaan dini rumah sakit. Contohnya seperti
KLB atau kejadian luar biasa, dan juga keracunan. Yang kedua ada contoh jenis laporan mingguan, yaitu menggunakan data SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini Respon atau aplikasi Award. Yang ketiga ada contoh jenis laporan bulanan, itu menggunakan data STP atau Surveillance Terpadu Penyakit yang bersumber dari data rumah sakit, puskesmas, lab, dinkes, kabupaten atau kota. Contohnya sendiri itu adalah seperti TBC atau hipertensi. Kemudian di sini ada contoh laporan harian. Bisa dilihat sendiri, inilah contoh format bagaimana laporan harian. Yang kedua ada contoh laporan mingguan. Di sini ada format laporan mingguannya, bisa dilihat sendiri. Dan yang terakhir ada contoh laporan bulanan. Di sini juga sudah ada format bagaimana cara penulisannya atau cara membuatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Evaluasi surveillance adalah kegiatan mengidentifikasi masalah kegiatan surveillance kesehatan dan kesulitan yang dihadapi di lapangan guna mencari solusi masalah dalam mencapai indikator surveillance. Selain itu, mengetahui kemajuan dari waktu ke waktu untuk perubahan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada tujuan evaluasi terhadap sistem surveillance. Itu bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya atau resource yang ada di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini juga ada komponen dalam sistem surveillance kesehatan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat diseminasi informasi, dan yang kelima ada evaluasi. Kemudian di sini ada langkah-langkah evaluasi surveillance, terbagi menjadi 6. Yang pertama, menguraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan. Yang kedua, menguraikan sistem yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menunjukkan tingkat kemanfaatan. Yang keempat, melakukan evaluasi sistem surveillance menurut atribut. Yang kelima, menguraikan resource yang digunakan untuk melakukan sistem. Dan yang keenam ada membuat simpulan data dan saran. Kemudian di sini juga ada atribut sistem surveillance ini ada 9. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada kualitas data, yang keempat ada akseptabilitas, yang kelima ada sensitivitas, yang keenam ada nilai prediksi positif atau NPP. Yang ketujuh ada kerepresentatifan, yang kedelapan ada ketepatan waktu, dan yang kesembilan ada stabilitas. Kemudian di sini ada indikator kinerja surveillance yang pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelengkapan laporan, yang kedua ketepatan laporan, yang ketiga indikator kinerja surveillance lainnya yang ditetapkan pada masing-masing program tersebut. Jadi ini ada beberapa referensi yang saya cari untuk menjelaskan materi yang telah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.